Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita diberi hari yang baru. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh diberi hari yang baru. Sebelum kami memulainya, kembali kami datang berserah kepada Tuhan dan memohon pimpinan Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Berkati perenungan kami Bapa, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19 hingga 39. Namun saya mengajak kita untuk berfokus di dalam ayat yang ke-23 saja. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, di dalam kitab Ibrani ini kita melihat bagaimana penulis menceritakan dan menguraikan, mencatat tokoh-tokoh iman, baik yang ada di dalam perjanjian lama maupun di dalam sebagian perjanjian baru, yang mengisahkan bagaimana orang-orang Kristen di dalam pengharapan, di dalam imannya kepada Tuhan yang setia sampai akhir. Nah, di dalam bagian ini khususnya ayat 23 kembali mengingatkan kita bahwa pengharapan kita itu adalah atas dasar pengakuan kepada Kristus. Kristus yang adalah Allah yang telah menjadi manusia. Kristus yang adalah penggenapan daripada janji Allah akan keselamatan adalah juga dasar pengharapan kita. Dalam arti bahwa apa yang telah Allah janjikan di dalam perjanjian lama, Allah genapkan melalui Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu, bahwa janji-janji Allah di dalam kehidupan kita pun secara pribadi adalah merupakan sebuah jaminan bahwa pengharapan kita kepada Kristus tidak akan pernah sia-sia. Nah, saudara yang terkasih, di dalam kita menjalani hidup ini ada banyak pergumulan, persoalan, tantangan, kesulitan yang kita alami. Kita tidak akan pernah lepas dari semuanya itu. Dan tentunya di dalam menjalani hari-hari kita ada pengharapan-pengharapan kita. Ada hal-hal yang merupakan sebuah impian kita. Dan tentunya sebagai orang percaya, harapan impian kita itu adalah kita taruh bukan di tempat yang salah. Namun harapan-harapan kita itu tentunya kita tujukan kepada Allah yang telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dan jikalau Allah yang telah memberikan janji kepada kita dan telah menggenapkannya di dalam Kristus, tentunya apa yang menjadi pengharapan kita pun kepada Allah tidak akan sia-sia bila itu di dalam rancangan Allah dan kehendak Allah yang terbaik buat kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi harapan kita hari ini. Setiap kita pasti punya pengharapan-pengharapan tertentu. Harapan untuk hidup sehat, harapan untuk kehidupan semakin lebih baik, harapan pekerjaan, usaha diberkati oleh Tuhan. Nah, tapi tentunya di dalam mengharapkan itu tidak segera Tuhan akan langsung menjawab. Ada sebuah proses, ada sebuah penantian, dan ada sebuah ketekunan. Nah, tetapi kita harus percaya bahwa ketika kita menaruh pengharapan kita kepada pribadi yang tepat, maka yakinlah Ia bukan hanya sanggup mengabulkan, tetapi Ia akan memberikan yang terbaik kepada kita, melampaui dari apa yang kita pikirkan. Saudara, apa yang menjadi harapan kita hari ini dan ke depan? Memang itu sebuah misteri bagi kita. Hidup ini kita tidak tahu hasil akhir di dalam doa-doa dan harapan-harapan kita. Namun kita percaya bahwa Allah sanggup mengabulkan pengharapan kita jikalau itu sesuai dengan kehendaknya dan yang terbaik buat kita. Dan jikalau Tuhan tidak mengabulkan
apa yang kita harapkan berarti ada yang lebih baik daripada harapan-harapan kita, doa-doa kita. Dan terlebih harapan kita akan kehidupan yang kekal itu pasti karena telah dijamin oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Jangan kita larut di dalam pergumulan hidup. Dalam penderitaan memang tidak mudah. Tapi mari kita berfokus pada harapan kita di dalam kekekalan. Bahwa keselamatan kita sudah dijaminkan di dalam Kristus Yesus sebagai imam besar kita. Mari kita menjalani hidup ini dengan harapan-harapan baru. Karena kasih setia Tuhan pun dalam hidup kita selalu baru adanya. Dan rahmat Tuhan selalu baru. Dan anugerah Tuhan tidak pernah habis di hidup kita. Kiranya kita boleh tetap berjalan dan berharap di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini. Ajar kami untuk tetap tekun di dalam menanti pengharapan kami kepada Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup yang kami alami. Dan kami percaya bahwa harapan kami tidak akan pernah menjadi sia-sia karena kami menaruh harapan kepada pribadi yang tepat, yakni Kristus Yesus yang mengetahui mana yang terbaik buat kami dan yang mengetahui waktu yang tepat untuk mengabulkan doa-doa dan harapan-harapan kami. Dan terlebih harapan kami akan kekekalan adalah ya dan amin, karena semua itu telah digenapkan oleh Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib. Biarlah pengharapan kami tidak akan pernah punah ataupun menjadi tawar karena pergumulan hidup yang kami alami. Karena kami percaya pengharapan kami ada di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.